Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal bedah tuntas sesuatu yang jadi dasar banget di dunia digital kita, yaitu topologi jaringan. Gampangnya, anggap aja ini kayak peta jalan atau cetak biru yang nentuin gimana caranya semua komputer kita bisa saling ngobrol. Tanpa ini, wah, internet yang kita kenal sekarang ini nggak bakal ada. Yuk, kita mulai? Coba deh, pikirin sebentar. Tiap kali kita kirim email, nonton video, atau main game online, itu semua bisa terjadi karena ada sebuah sistem yang super teratur di belakang layar. Gimana ceritanya semua perangkat ini bisa nyambung dan ngobrol tanpa salah paham? Nah, jawabannya ada di sebuah konsep keren yang namanya topologi. Yuk, kita cari tahu bareng-bareng. Oke, ini dia agenda kita. Kita bakal mulai dari konsep dasarnya dulu. Terus kita bedah satu persatu jenis-jenis topologi, dari yang paling jadul sampai yang paling modern. Dan di akhir, kita bakal bahas gimana cara milih yang paling pas buat kebutuhan kita. Siap? Langsung aja kita mulai dari yang pertama. Gini deh, analoginya kayak jalan raya. Sebelum kita bisa bikin aturan lalu lintas, kita akan butuh jalanannya dulu ya kan? Nah, komputer juga gitu. Dia butuh struktur fisik jaringannya dulu sebelum bisa komunikasi. Struktur fisik inilah yang kita sebut topologi. Sementara aturan mainnya atau aturan lalu lintasnya itu disebut protokol. Jadi sederhananya topologi jaringan itu ya desain atau tata letak dari sebuah jaringan. Ini adalah peta yang nunjukin di mana letak tiap perangkat, atau dalam bahasa teknisnya disebut node. Node ini bisa apa aja, komputer, laptop, printer, bahkan smart TV di rumah kamu. Dan gimana cara mereka semua tersambung satu sama lain. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru, jenis-jenisnya. Kita mulai dari dua desain yang paling dasar dan klasik dalam sejarah jaringan komputer. Kenalan yuk sama topologi bus dan ring. Nah, ini dia yang pertama, topologi bus. Simple banget kan? Bayangin aja, ini kayak satu jalan lurus yang utama. Semua perangkat, mau itu komputer atau printer, nyambung langsung ke satu kabel panjang ini, yang disebut backbone atau tulang punggung. Terus di kedua ujungnya ada yang namanya terminator, buat nyerap sinyal biar nggak mantul-mantul. Cara kerjanya ini unik banget. Kalau satu komputer mau kirim data, dia itu kayak teriak ke sepanjang kabel. Semua komputer yang nyambung di situ bakal dengar teriakan itu. Tapi, cuma komputer yang alamatnya dituju aja yang bakal ngerespons dan ngambil datanya. Yang lain, cuek aja, diabaikan. Bisa bayangin kan ramenya jalanan ini kalau banyak yang teriak barengan? Jadi, poin utamanya, topologi bus ini hemat biaya dan gampang banget dipasang. Cocok buat jaringan kecil-kecilan. Tapi, ada satu kelemahan fatalnya. Karena semua tergantung sama satu kabel utama itu, kalau kabelnya putus di satu titik aja, ya udah selesai, seluruh jaringan langsung mati total. Oke, kita geser ke topologi ring atau cincin. Sesuai namanya, semua komputer di sini disambungin dalam satu lingkaran tertutup kayak cincin. Tiap komputer nyambung ke dua tetangganya, satu di kiri dan satu di kanan. Ini kayak evolusi dari bus buat ngatasin beberapa masalahnya. Cara kerjanya ini cerdas banget, pakai metode yang namanya token passing. Bayangin aja ada satu tongkat estafet digital atau token yang muter terus dalam satu arah. Nah, cuma komputer yang lagi megang tongkat ini yang boleh ngirim data. Ini cara yang pinter banget buat mastiin nggak ada data yang tabrakan di jalan. Kelebihannya jelas, aliran datanya jadi super teratur. Nggak ada tuh yang namanya tabrakan data. Tapi kekurangannya mirip-mirip sama bus. Kalau satu komputer aja rusak atau kabelnya putus, ya udah, cincinnya putus juga. Terus kalau mau nambah komputer baru, kita harus mutusin cincinnya sementara. Yang artinya seluruh jaringan harus offline sebentar. Oke, setelah lihat kelemahan di bus dan ring, para ahli jaringan mikir keras dan akhirnya nemuin solusi yang lebih kuat dan lebih gampang buat dikembangin. Yuk kita sambut topologi star dan tree. Nah, ini dia topologi star atau bintang. Dan kemungkinan besar, ini yang paling sering kalian temuin sehari-hari. Contohnya di jaringan wifi rumah atau di kantor. Semua perangkat nyambungnya ke satu titik pusat, biasanya berupa hub atau switch. Si pusat ini tugasnya kayak pengatur lalu lintas yang cerdas. Cara kerjanya jauh lebih efisien. Kalau komputer A mau kirim sesuatu ke komputer B, datanya nggak diteriakin ke semua orang kayak di bus. Datanya dikirim dulu ke si pusat, nah nanti si pusat ini yang bakal nerusin datanya langsung ke komputer B. Jauh lebih private, lebih cepat, dan nggak berisik. Ini nih keunggulan utamanya. Kalau satu kabel yang nyambung ke komputer rusak, ya cuma komputer itu aja yang bermasalah. Jaringan yang lain tetap aman, lancar jaya. Mau nambah komputer baru juga gampang banget, tinggal colok ke pusat. Tapi tetap ada satu titik lemahnya. Ya si perangkat pusat itu sendiri.
Kalau hub atau switch-nya rusak, ya wassalam, semua koneksi ikutan mati. Terus gimana kalau kita butuh jaringan yang lebih gede lagi? Misalnya buat satu gedung kampus. Nah, disinilah topologi tree atau pohon berperan. Bayangin aja, kita ngambil beberapa jaringan star, terus pusat dari tiap star itu kita sambungin lagi ke satu kabel utama. Jadinya kayak struktur hierarki, persis kayak pohon yang punya akar, cabang, dan ranting. Topologi ini pas banget buat organisasi besar yang punya banyak departemen, kayak perusahaan atau universitas. Tiap departemen bisa punya jaringan star sendiri-sendiri, terus semua jaringan itu disambungin ke tulang punggung utama. Jadi lebih terstruktur dan gampang banget kalau mau diperluas lagi. Nah, sekarang kita sampai di puncaknya nih, sang jawara, topologi mesh. Ini bukan sekedar topologi biasa, ini adalah arsitektur yang jadi tulang punggung internet yang kita pakai setiap hari. Coba diperhatiin gambarnya. Dalam topologi mesh, setiap perangkat bisa nyambung ke banyak perangkat lain. Ini ngebentuk jaring-jaring koneksi yang rumit banget, kayak jaring laba-laba. Kata kuncinya di sini adalah redundansi. Artinya, selalu ada banyak jalur cadangan. Kalau satu jalan macet atau putus, data bisa lewat jalan lain. Dan ini dia keajaiban dari topologi mesh. Lihat deh gambar di kiri. Data ngalir lancar lewat jalur merah. Sekarang, lihat gambar di kanan. Anggap aja salah satu titik koneksi di jalur itu tiba-tiba rusak. Apa koneksinya mati? Enggak. Sistemnya pinter banget. Dia langsung otomatis nyari rute alternatif buat sampai ke tujuan. Inilah alasan kenapa internet itu andal banget. Kalau satu server di ujung dunia mati, kita di sini tetap bisa nonton YouTube dengan lancar. Karena data itu akan selalu menemukan jalannya. Oke, kita udah bahas 5 jenis topologi. Dari yang paling simpel sampai yang paling canggih. Sekarang pertanyaannya, gimana dong cara kita milih yang paling pas buat situasi tertentu? Nah, ini pertanyaan bagus. Tapi jawabannya adalah, ya nggak ada satupun yang paling baik buat semua kasus. Topologi terbaik itu selalu tergantung sama kebutuhan kita. Seberapa besar jaringannya, seberapa penting keandalannya, dan tentu aja budgetnya berapa. Tabel ini ngerangkum perbandingan kita dengan sangat jelas. Coba lihat, bus itu ada di paling bawah, paling murah, tapi juga paling rapuh dan paling berisiko. Sementara di puncak ada mesh, paling andal, paling kuat, tapi juga paling mahal buat dibangun. Nah, makanya topologi star sering jadi jalan tengah, yang paling populer dan seimbang buat jaringan di kantor atau rumah. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih kalian tantangan kecil. Dengan ilmu baru ini, coba deh perhatiin jaringan di sekitar kalian. Jaringan wifi di rumah, lab komputer di sekolah, atau bahkan koneksi internet di kota kalian. Coba tebak, kira-kira mereka pakai topologi apa ya, dan kenapa mereka milih itu? Semoga penjelasan ini ngebantu kalian jadi lebih paham dunia jaringan ya.